yang Elon Musk yang sekarang ini itu masyarakat baru tahu ketika baca di media Jakarta. Orang Biak dipaksa untuk mau terima dan saya pikir ini bukan hanya terjadi di Biak, hampir di contoh kayak blok Wabu yang sementara lagi ini. Oh, tidak pernah ketemu dengan masyarakat di bawah yang punya tanah, orang Biak yang akan kena dampak, terus tiba-tiba ke Jakarta begitu terus umumkan dan bicara ya, seperti yang ada dalam pemberitaan begitu. Halo orang-orang baik, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Kali ini kita akan bicara soal SpaceX, Tapi yang akan saya wawancara bukan Elon Musk, bukan pemilik dari project SpaceX, tapi perwakilan yang bakal berpotensi jadi korban dari proyeknya Elon Musk atau pesawat ulang-alik apalah kita nggak tahu tuh namanya, itu yang dia mau ke planet lain gitu. Nah di Biak, nah saya udah ada tamu nih sekarang dari Biak, Rumayom Immanuel, kita akan panggil dia Immanuel. Nanti kita akan ngobrol. Sebetulnya masyarakat di Biak ini sudah tahu belum bahwa di Biak katanya mau dibangun landasan kapal atau pesawat atau apapun namanya, kendaraan untuk ke planet lain itu, ya kan? Jadi kita nggak bisa bicara lagi nanti tiketnya berapa, nyampe di Mars jam berapa. Tapi yang kita mau bicara membangun landasan itu, udah ada informasi belum? Kenapa Elon Musk atau kenapa pemerintah atau siapapun itu udah memberitakan di Biak akan dibangun bandara? Beberapa waktu yang lalu kawan kita Immanuel ini ngasih kabar. Dia tanya, ini barang-barang apa ini? SpaceX ini barang apa? Tidak ada di bumbu papeda, ya kan? Kira-kira begitu. Nah, kenapa masyarakat tidak tahu? Begitu ya. Om Immanuel ini dari mana? Dari LBH ya? Dari LBH ya? Betul, saya dari LBH di Biak. LBH Biak ya, Lembaga Bantuan Hukum Biak ya? Betul sekali. Bang Haris, jadi LBH ini dibentuk setelah pelatihan yang terakhir kontras di Jayapura itu. Yang waktu itu ya. sempat kasih materi pulang ke Biak, langsung kami dirikan yang ini LBH sekitar 5-6 tahun yang lalu. Siap. Ini gara-gara saya, jadi saya minta maaf ya. Jadi kamu ada kerjaan di LBH juga nih, banyak urusan masyarakat toh. Ya. Tapi cerita dulu apa yang masyarakat datang ke kamu ini, apa yang masyarakat datang ke kamu lapor-lapor, bingung kah sama siapa itu Elon Musk? Bagaimana suasana? Betul, Bang Haris. Jadi masyarakat sendiri sekitar bulan Maret, awal bulan Maret itu ada baca berita di CNN, ada di Kompas, ada di Kumparan, ada di beberapa media yang khususnya itu Kompas seperti tanggal 9 Maret itu ada sampaikan bahwa pemerintah ada tawar Pulau Biak kepada Elon Musk waktu itu. Tapi kalau kita lihat lagi 1 jam kemudian, Kompas juga ada kasih keluar berita, dia mengklarifikasi itu begitu. Jadi setelah membaca berita-berita itu, masyarakat di Biak ini bertanya-tanya, ini kira-kira benar atau tidak seperti ini.
Tapi memang ini kan beberapa media nasional yang ya kayak Kompas, tahulah Kompas, terus CNN begitu. Yang memang apa namanya, masyarakat sayangkan itu, wah, ini tidak pernah ada berita apapun di Biak, di Kabupaten Biak khususnya, dari Bupati kah, dari DPRD kah, tapi tiba-tiba Presiden bisa bicara di atas begitu bahwa pulau ini ya apa namanya ditawarkan begitu. Itu yang memang buat masyarakat syok dan kaget sekali, Bang Haris. Tapi kamu pernah cari tahu nggak kira-kira apakah Bupati sudah bicara, apakah DPRD sudah tahu ada pemberitahuan itu, atau memang ini cuma ide dari berita ya, bahwa pemerintah pusat menawarkan ini ke Elon Musk untuk jadi tempat landasan SpaceX itu. Pernah cari tahu nggak ke Bupati atau ke DPRD? Iya, Bang Haris, sebenarnya Biak ini kan bukan baru pertama kali ada Elon Musk yang kasus seperti begini. Tapi sekitar tahun 2010 itu kan Rusia juga mau masuk ke Biak waktu itu. Masuk ke Biak, tetapi memang waktu Rusia masuk ke Biak untuk mau jadikan Biak sebagai landasan untuk pesawat Antonov begitu, antar satelit. Ya ini waktu itu saja masih banyak sekali perdebatan soal boleh atau tidak, dampaknya seperti bagaimana. Tetapi kalau mau jujur, itu informasinya masyarakat jauh lebih tahu begitu, sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi yang Elon Musk yang sekarang ini, itu masyarakat baru tahu ketika baca di media Jakarta. Bagaimana ada bupati, ketua DPR, katanya ada perwakilan tokoh adat yang ke sana ketemu dan bicara yang memang ya kita bertanya, oh tidak pernah ketemu dengan masyarakat di bawah yang punya tanah, orang Biak yang akan kena dampak, terus tiba-tiba ke Jakarta begitu terus umumkan dan bicara, ya seperti yang ada dalam pemberitaan begitu, Bang Haris. Iya. Tapi sekarang masyarakat suasananya gimana? Suasananya setuju atau masih bingung, atau setuju tapi masih bingung, atau menolak, atau gimana? Jadi Bang Haris, ini sebenarnya bukan soal setuju dan tidak setuju ya, karena belajar dari yang apa namanya kasus Rusia yang sekitar 10 tahun lalu itu, tetapi memang betul-betul belum ada informasi sama sekali kepada masyarakat. Jadi tidak ada etikat baik begitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk DPRD dan juga ya orang-orang yang kalau mau dibilang ya ada dalam kiblatnya pemerintah lah begitu. Oke, dulu yang Antonov itu nggak jadi ya, kenapa nggak jadi itu? Jadi yang Antonov itu memang waktu itu ada penolakan juga dari masyarakat adat waktu itu, karena memang tidak di mana posisi orang Biak dari setiap pembangunan yang mau dilakukan ini. Jadi seperti tidak jelas begitu masyarakat adat ketika Antonov itu jadi posisinya di mana. Demikian juga yang sekarang Elon Musk ini sama juga. Karena tidak dilibatkan masyarakat dari awal untuk perencanaan, untuk bicara apa yang kalian dapat ya. Seperti yang Bang Haris selalu advokasi di Freeport ya, itu yang terjadi di Biak begitu. Jadi posisi orang Komoro, orang Amugbe di dalam Freeport itu yang juga orang Biak tanya hari ini. Iya. Jadi sebetulnya dari kasus Antonov ya, ketika tahun 2010 mau pakai lokasi dan lahan di Biak, sebenarnya yang paling penting itu dan menyebabkan akhirnya nggak jadi karena tidak ada komunikasi dan tidak ada kejelasan
terhadap orang Biak dan juga posisi orang Biak di dalam proyek pembangunan tersebut. Nah sekarang ini berulang ya, setelah 12 tahun Rusia Antonov sudah nggak jadi, SpaceX yang mau masuk sekarang gitu. Nah jadi sekali lagi masyarakat, orang-orang yang baik, jadi di Biak ini masyarakat adat dan masyarakat lebih luas ini bingung, ini mau ada proyek yang bombastis, pemerintah pusat dan katanya juga lewat pemerintah daerah di Biak sudah ketemu dan sudah mendeklarasikan silahkan Elon Musk untuk datang, tetapi masyarakat di bawah masih bingung ini proyek apa dan bagaimana keberadaan mereka dengan proyek yang bombastis ini. Ini lokasinya di mana ini di Biak ini? Di sebelah mana? Jadi Bang Haris, ini lokasinya di wilayah utara Biak. Itu dulunya lokasi itu sudah dibeli oleh Lapan sekitar tahun 1980-an waktu itu. Berapa luas? Tetapi memang peruntukannya waktu itu masyarakat berpikir bahwa itu mungkin kantoran begitu, kantor Lapan, terus ada anak-anak Biak juga yang bekerja di situ, ada orang adat juga punya bagian dari lapangan kerja yang dibuka. Tetapi kami juga sedikit mengkritisi bagian ini karena contohnya saja kantor Lapan di Biak saja, orang asli Papua atau orang Biak saja hanya dihitung dengan jari. Bagaimana dengan satu perusahaan yang butuh sumber daya manusia yang cukup mampu, cukup tinggi, sedangkan posisi orang Biak hari ini ya hampir ya biasa-biasa lah begitu. Jadi pasti tidak akan bersaing dalam posisi ini. Itu dulu atau zaman Antonov masyarakat sudah pelajari belum atau sudah tahu belum dampak-dampak buruk lingkungannya terhadap lingkungan hidup? Jadi memang Bang Haris, satu yang dari waktu ke waktu yang kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah berulang-ulang adalah memang tidak turun ke masyarakat adat yang paling bawah untuk menyampaikan dampak-dampak negatif atau positifnya begitu. Selalu di mana-mana sudah jadi proyek, sudah disetujui oleh bupati, presiden, kementerian, terus orang Biak dipaksa untuk mau terima dan saya pikir ini bukan hanya terjadi di Biak, hampir di contoh kayak blok Wabu yang sementara lagi ini, demikian juga Freeport. Jadi bagi saya pemerintah tidak punya etikat baik begitu sampai hari ini. Oke. Makasih Bung Immanuel, Romayom Immanuel, kawan kita. Aktif di LBH Biak, Lembaga Bantuan Hukum Biak di Papua Barat ya? Betul. Yang mendadak kaget gara-gara Elon Musk secara tanda kutip mau datang ke Biak, mau bikin landasan untuk proyeknya yang bombastis, yang dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi. Siapa yang tak kenal Elon Musk hari ini? Dia bukan sepupu saya, tapi Anda pasti tahu dia. Orang Biak bertanya-tanya hari ini, kenapa media-media sudah memberitakan bahwa Presiden membuka diri buat Elon Musk dan proyek SpaceX-nya membangun landasan di Biak. Seketika kita jadi kaget, tersontak. Mungkin Anda bahagia, wih Elon Musk ada di Papua Barat, ya kan? Tapi Anda tahu nggak bahwa lokasinya itu di Biak, dan di Biak ada manusia, di Biak ada ekosistem, di Biak ada kehidupan. Apakah proyek tersebut datang dengan berkomunikasi dengan mereka? Apakah proyek tersebut disuarakan oleh para pengurus negara, yaitu para pejabat di pemerintahan ini? Itu sudah mensosialisasikan, sudah dihitung untung ruginya. Di saat bersamaan dalam melihat pada pembelajaran ketika Rusia dengan proyek Antonovnya mau buka landasan di
lokasinya Lapan, itu terungkap bahwa ternyata orang Biak yang kerja di Lapan saja hanya segelintir orang, bisa dihitung dengan jari kalau menurut Immanuel. Mungkin SpaceX atau apapun proyeknya perlu dibikin di Biak untuk memberdayakan sektor edukasi, sektor kecanggihan untuk meningkatkan kapasitas manusia di Biak. Itu mungkin lebih penting dibandingkan kita hanya memberikan tanah kepada SpaceX. Ujung-ujungnya kita cuma jadi kontraktor, artinya punya tanah kita kontrakin aja ke Elon Musk. Tapi kita belum tentu bisa dapat keuntungan yang lebih substantif yang memajukan buat orang Papua atau orang Biak. Kira-kira begitu, Bung Immanuel, orang-orang yang baik. Kita akan ketemu di Knalpot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Kita akan ketemu lagi. Makasih, Bos.